ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya melalui ayat-ayatnya, baik melalui ayat-ayat kauniyah yang berupa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula melalui ayat-ayatnya dalam kitabnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak menyebutkan nama-namanya yang terindah, sifat-sifatnya yang termulia, tidak lain agar kita hamba-hambanya semakin mengenalnya. Dan jika kita semakin mengenalnya, maka akan semakin kita mencintainya. Jika semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah kita akan semakin khusyuk dan kita semakin rindu untuk bertemu dengannya. Maka di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Begitu banyak saudara-saudaraku sekalian lembaran-lembaran Al-Quran yang menyebutkan nama ini, Ar-Rahim. Allah selalu mengingatkan hambanya bahwa dialah zat yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang makhluk, dengan kasih sayang yang tidak pernah terbayangkan oleh hamba-hambanya yang penuh dengan kelemahan. Kita akui saudara-saudara sekalian, kita manusia diciptakan dengan penuh kelemahan dan kekurangan. Di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Umar bin Khattab pernah berkata, suatu saat tawanan perang didatangkan kepada Nabi SAW. Tiba-tiba ada salah seorang wanita dari tawanan perang ini, dia sedang mencari anaknya. Mencari kemana-mana. Tatkala dia sudah mendapatkan anaknya di kalangan para tawanan tadi, maka dia segera mengambil anak tadi, lalu dia peluk dan dia susui. Dengan pelukan yang sangat hangat dari seorang ibu, dari pelukan yang sangat hangat dari seseorang yang merindukan anaknya, yang begitu sayang kepada anaknya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, apakah menurut kalian wanita ini akan melemparkan anaknya kepada api? Maka sahabat bertanya, tentu tidak ya Rasulullah. Demi Allah tentu tidak. Sementara ibu ini mampu untuk melemparkan anaknya ke dalam api. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Allahu Akbar. Allah lebih sayang dari seorang wanita terhadap anaknya.
Seorang ibu terhadap anaknya saja, kalau kita melihat kasih sayang yang sangat luar biasa. Dia rela berkorban untuk apa saja untuk anaknya. Di malam hari anaknya rewel, dia pun bangun dengan susah payahnya, menyapi anaknya sambil tidur kembali. Apapun yang anaknya inginkan, dia akan penuhi dengan seluruh jiwa raganya. Tetapi sekali lagi Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Kasih sayang terbesar di alam semesta ini adalah kasih sayang seorang ibu. Tetapi ternyata kasih sayang Allah lebih luar biasa. Allahu Akbar. Sungguh saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Dan para malaikat pun mengakui luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sambil berkata di dalam surah Ghafir ayat 7, Allah mengabadikan perkataan malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Allah menggandengkan antara ilmu Allah dan rahmatnya. Sebagaimana ilmu Allah meliputi segala sesuatu, maka demikian pula rahmatnya meliputi segala sesuatu. Maka Allah telah menegaskan luasnya rahmat dan kasih sayangnya. Allah berfirman, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, rahmati wasi'at kulla syai', kata beliau, minal alamil ulwi was sufli. Rahmat dan kasih sayang itu Allah meliputi segala sesuatu, meliputi seluruh makhluk, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Al-barri wal fajir, makhluk yang baik ataupun yang pendosa, rahmatnya Allah tetap bersama dengan mereka. Al-mu'min wal kafir, orang yang beriman maupun orang yang kafir. Fala makhluqa illa wa qad wasalat ilaihi rahmatullah, dan tidak ada satupun makhluk kecuali rahmat Allah telah sampai kepadanya. Wa ghamarahu fadluhu wa ihsanuhu, dan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan karunia dan anugerah kepadanya. Maka pada Jumat yang mulia ini kita tidak akan berbicara tentang orang-orang yang beriman yang mendapatkan rahmat Allah, karena mereka ini memang telah melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kasih sayang Allah. Jumat yang mulia ini kita tidak akan berbicara tentang itu. Akan tetapi kita akan berbicara tentang orang-orang yang melakukan sebab-sebab yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, mereka yang membangkang perintah Allah, mereka yang menerjang larangan-larangan Allah, mereka yang seharusnya dimurkai oleh Allah, seharusnya dicabut nyawanya oleh Allah, yang seharusnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih diberikan kesempatan untuk hidup. Masih diberikan kesempatan untuk berubah. Dan masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Mereka masih diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, bahkan terhadap pendosa sekalipun. Di antara kasih sayang Allah kepada mereka, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tutup aib mereka. Salah satu asma dan sifat Allah adalah As-Sittir. Allah yang maha menutupi. Maha menutupi. Dialah Allah yang maha menutupi aib-aib hambanya. Tidak dibongkar aib-aibnya. Dan sesungguhnya di antara rahmat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib dan dosa-dosa kita. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, apabila kita dapati diri kita dimuliakan oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, perhatikan baik-baik. Bisa jadi
semua itu bukan karena kemuliaan dan bukan pula karena amal kebajikan kita. Tapi itu karena aib kita yang tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya satu saja aib kita dibuka oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang mau dekat dengan kita. Perhatikan baik-baik perkataan Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, niscaya tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan kita. Begitu pula perkataan seorang penyair, "Wallahi law alima qabiha sarirah la abas salam alayya man yalqani." Demi Allah, seandainya mereka mengetahui hakikat rahasiaku tatkala aku bersendirian, maka setiap orang yang mau bertemu denganku tidak akan mau memberikan salam kepadaku. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Al-Ghafur yang telah menutupi aib-aib kita, keburukan-keburukan dan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Kalau saja Allah membuka aib kita, maka binasalah kita. Para ulama mengatakan bahwa suatu saat aib seorang hamba dibuka, biasanya itu adalah pertanda bahwa dia terlalu sering melakukan aib tersebut. Karena ketika seorang hamba melakukan keburukan pertama kali, maka biasanya dosanya akan ditutupi oleh Allah terlebih dahulu. Biasanya tidak ada yang langsung dibuka oleh Allah. Tapi kalau dia terus menerus dan tidak berhenti melakukan kemaksiatan tersebut, maka suatu saat aibnya tersebut akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyahudzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengadab mereka dan tidak mematikan mereka tatkala mereka sedang bermaksiat. Akan tetapi Allah lah Al-Halim, yang terus-menerus memberikan kesempatan kepada pelaku dosa untuk kembali kepadanya. Bahkan pelaku dosa tatkala membangkang perintah Allah, dia malah sedang menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbukal ghafurudz rahmah. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila." Dan Tuhanmu lah yang Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapatkan azab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'a wa la yastaqdimun." Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya, tidaklah mereka bisa mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula bisa mereka mendahulukannya. Maka sungguh betapa banyak orang yang sudah melampaui batas sampai Allah menjadikan mereka mati dalam kondisi su'ul khatimah. Allah mencabut nyawa mereka tatkala sedang bermaksiat. Sementara sebagian kita sering mengulang-ulang maksiat kita, tapi Allah masih memberikan kita nafas untuk bisa kembali dan bertobat kepadanya. Maka saudara-saudaraku sekalian,
Apakah kita sudah menyadari hal ini? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, di antara kasih sayang Allah bagi mereka yang masih suka tenggelam dalam dosa. Jika Allah memberi siksaan atau musibah, itu pun tujuannya agar sang pendosa ingat dan sadar, serta dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dul ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka itu kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan karena tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Yang keempat, musibah yang Allah timpakan kepada seorang pendosa, ternyata itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidak ada apapun yang menimpa seorang muslim, baik dia berupa keletihan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan orang lain, kegelisahan, kegalauan, bahkan duri yang menusuk kakinya, yang menimpa dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya semua. Bahkan di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kegelisahan dan kesedihan kepada seseorang yang berdosa. Dia sendiri terkadang tidak tahu kenapa saya gelisah, kenapa saya ini galau. Dia tidak mengetahui kenapa, apa penyebab terjadinya kegelisahan dan kegalauan dirinya. Ternyata Allah menimpakan itu hanya untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ternyata Allah tidak menimpakan dia musibah yang lebih besar daripada itu. Allah tidak menimpakan musibah pada hartanya, tidak menimpakan musibah pada anaknya, tidak menimpakan musibah pada tubuhnya. Allah hanya menjadikan sedih dan gelisahnya untuk menggugurkan dosa-dosanya yang begitu banyak. Masya Allah. Allahu Akbar. Yang kelima, Allah masih membukakan pintu taubat sebesar-besarnya. Betapapun banyaknya seseorang berdosa, Allah Subhanahu wa ta'ala masih membukakan pintu taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah Fir'aun. Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan, Allah tidak langsung mengirim halilintar, petir untuk menghantam dia. Tidak sama sekali. Allah justru Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwai Fir'aun dengan cara apa? Dengan cara lembut. Masya Allah. Begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi bonus kepada pendosa
yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, yang kembali kepada Allah, Allah akan berikan bonus dia. Bonus di dunia, dia akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nuh kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Nuh berkata kepada kaumnya, "Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian, membanyakkan harta-harta kalian, memberikan kalian anak-anak, mengadakan untuk kalian kebun-kebun. Di dalamnya ada sungai-sungai." Diberikan bonus bagi siapa yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat saudara-saudara sekalian, orang yang bertobat malah Masya Allah mendapatkan rezeki yang lebih banyak daripada sebelumnya. Kehidupannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu bonus di dunia. Bonus di akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kalian ke dalam surga yang dimana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Apakah ada manusia seperti ini, saudara-saudara kalian? Apakah ada manusia yang sudah seperti ini? Sudah melakukan kesalahan kepadanya, kita berdosa sama orang misalnya, lantas dia malah memberikan kita hadiah? Tidak ada sama sekali. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, para pelaku dosa, di antara hikmah terjerumusnya mereka dalam dosa adalah mereka dijadikan atau menjadikan mereka ini jauh dari ujub, jauh dari kesombongan. Terkadang ada orang yang mungkin ujubnya sudah luar biasa, sudah merasa sombong, merasa congkak, merasa lebih daripada orang lain. Allah sengaja giring dia masuk ke dalam dosa. Agar apa? Dia segera bertobat, mengakui, ternyata saya selama ini congkak. Tidak ada yang boleh saya congkakkan, sombongkan, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dosa tersebut, maka dia akan lebih mengerti tentang nama-nama Allah Al-Ghafur, At-Tawwab, yang maha menerima taubat, Al-Afu, yang maha memaafkan, As-Sittir, dia mengetahui bahwa Allah menutup aib-aib hambanya, Al-Halim, Allah yang maha menunda memberi hukuman, sementara mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum. Maka di sini saudara-saudaraku sekalian, tampaklah rahasia dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik, ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya akan bacakan di Jumat yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Wala jaa biqaumin yudnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan sirnakan kalian, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka melakukan dosa lalu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni mereka. Maka kita yang masih mendapati diri kita larut dalam kubangan dosa, segeralah bertobat, segeralah raih ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu ditutup oleh Allah kepada kita dan kita mendapati diri kita menjadi orang-orang yang sangat merugi di akhirat kelak. Wal ya'udzubillah, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini.